Hai teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin membahas materi Julian Rotter tentang teori belajar kognitif sosial. Sebelum ke pembahasan materi, ayo kita kenalan dulu ke anggota kelompok 9. Kira-kira ada siapa aja ya? Nama saya Astrid Aprianti. Nama saya Bella Vidya Dinda Marini. Halo, nama saya Diajeng Putri Anjani. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Wahid. Pembahasan yang akan kita sampaikan mengenai materi tersebut diantaranya ada A. Gambaran umum teori belajar kognitif sosial. B. Biografi Julian Rotter. C. Pengantar teori belajar sosial Rotter. D. Memprediksi perilaku spesifik. E. Memprediksi perilaku umum. Dan F. Perilaku maladaptif. Yang pertama, ada gambaran umum teori belajar kognitif sosial. Rotter berpendapat bahwa perilaku manusia paling dapat diasosiasikan melalui pemahaman dari interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berarti untuk mereka. Sebagai interaksionis, Rotter yakin bahwa tidak ada satupun individu ataupun lingkungan itu sendiri sepenuhnya bertanggung jawab atas perilaku. Justru ia berpendapat bahwa kognisi manusia, sejarah masa lalu, dan ekspektasi terhadap masa depan adalah kunci utama untuk memprediksikan perilaku. Yang kedua, ada biografi dari Julian B. Rotter. Julian B. Rotter, pencipta dari skala locus of control, dilahirkan di Brooklyn pada 22 Oktober 1916 sebagai anak ketiga dan anak laki-laki pertama dari pasangan orang tua imigran Yahudi. C. Pengantar teori belajar sosial Rotter. Teori sosial berlandaskan 5 hipotesis dasar. Yang pertama, teori belajar sosial berasumsi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. Reaksi manusia terhadap stimulasi lingkungan bergantung pada arti atau kepentingan yang mereka kaitkan dengan suatu kejadian. Rotter yakin bahwa perilaku manusia berasal dari interaksi antara lingkungan dengan faktor personal. Yang kedua, kepribadian manusia bersifat dipelajari. Dengan demikian, kepribadian tidak diatur atau ditentukan berdasarkan suatu usia perkembangan tertentu, melainkan dapat diubah atau dimodifikasi selama manusia mampu untuk belajar. Yang ketiga, kepribadian manusia mempunyai kesatuan mendasar yang berarti kepribadian. Yang berarti kepribadian manusia mempunyai stabilan yang relatif. Yang keempat, motivasi terarah berdasarkan tujuan. Rotter menolak pandangan bahwa manusia pada dasarnya termotivasi untuk menurunkan ketegangan atau mencari kesenangan. Dia bersikeras bahwa perilaku mereka akan mengembangkan mereka ke arah suatu tujuan. Dan yang terakhir, yang kelima, manusia mampu untuk mengantisipasi suatu tujuan. Di samping itu, mereka menggunakan persepsi atas dasar pergerakan ke arah yang diantisipasi sebagai kriteria untuk mengevaluasi penguatan. D. Memprediksi perilaku spesifik. Oleh karena perhatian utama Rotter adalah prediksi perilaku manusia, ia mengajukan 4 variabel yang harus dianalisis untuk membuat prediksi yang akurat dalam suatu situasi yang spesifik. Variabel-variabel ini adalah: yang pertama, potensi perilaku; yang kedua, ekspektasi; yang ketiga, nilai penguatan; dan yang keempat, situasi psikologis. Yang pertama ada potensi perilaku. Apabila diperhitungkan secara luas, potensi perilaku atau behavior potensial mengacu kepada kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan terjadi dalam sebuah situasi tertentu. Kemungkinan itu harus ditentukan dengan referensi pada penguatan dan rangkaian penguatan yang bisa mengikuti perilaku itu. Konsep Rotter atas potensi perilaku adalah relatif. Rotter memprediksi kemungkinan kejadian perilaku khusus yang berhubungan dengan perilaku lain yang ditampakkan oleh individu dalam situasi itu. Pandangan Rotter mengenai perilaku tidak hanya mencakup tindakan-tindakan yang tidak dapat diobservasi secara langsung, termasuk proses internal dan kognitif. Yang kedua ada ekspektasi. Ekspektasi merujuk pada ekspektasi seseorang bahwa suatu penguatan spesifik atau seperangkat penguatan akan terjadi dalam suatu situasi.
Satu faktor yang mempengaruhi ekspektasi adalah keaslian reinforcement atau jalan hidup kita yang sebelumnya. Faktor lain yang mempengaruhi ekspektasi adalah luasnya generalisasi dari situasi-situasi penguatan yang sama. Generalisasi pengharapan merupakan sesuatu yang sangat penting ketika kita menghadapi situasi baru, yang dimana kita hanya dapat mengatur harapan kita sesuai dengan apa yang telah terjadi pada kita pada waktu yang lalu, dan hal tersebut kemudian kita akan mendiskusikan bentuk dari penergelasian harapan, bagian dari kepribadian dan pandangan terhadap hidup yang mana penerapan untuk semua situasi dapat kita dipertemukan. Hal ini disebut dengan locus control, internal versus eksternal. Variabel kepribadian ini menjelaskan tentang kepercayaan kita bahwa penguatan terjadi pada umumnya bersamaan atau jauh dari kontrol kita. Nilai penguatan. Variabel lain dari rumusan prediksi adalah nilai penguatan atau reinforcement value, yaitu kecenderungan pilihan yang dijatuhkan seseorang pada suatu penguatan tertentu saat probabilitas terjadi penguatan yang berbeda-beda setara. Apa yang menentukan nilai penguatan dari suatu kejadian, kondisi, atau tindakan? Pertama, persepsi seseorang berkontribusi pada nilai positif atau negatif dari suatu kejadian. Ruther menyebut persepsi ini sebagai penguatan internal atau internal reinforcement, dan membedakannya dari penguatan eksternal atau external reinforcement yang merujuk pada kejadian, kondisi, atau tindakan yang diberikan nilai oleh masyarakat atau budaya seseorang. Penguatan internal dan eksternal dapat bersifat harmonis dan selaras, atau saling bertentangan satu sama lain. Kontributor atas penguatan adalah kebutuhan seseorang. Penguatan juga dinilai berdasarkan ekspektasi konsekuensi dari penguatan di masa depan. Situasi psikologis. Ruther percaya bahwa kita terus-menerus memberikan reaksi pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal kita. Selanjutnya, masing-masing lingkungan ini secara konstan saling mempengaruhi yang lain. Kita tidak hanya merespon stimulus eksternal saja, tetapi juga kedua lingkungan. Penggabungan inilah yang disebut Ruther dengan situasi psikologis. Situasi dipertimbangkan secara psikologis karena kita mereaksi lingkungan ini berdasarkan pola-pola persepsi kita terhadap stimulus eksternal. Ruther berpendapat bahwa semua situasi mengandung ciri-ciri yang mengindikasikan kepada kita atau berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Harapan mengenai adanya penguatan untuk berperilaku dengan cara khusus. Ruther berpendapat bahwa perilaku orang akan bermacam-macam sesuai dengan situasi yang ada. Memprediksi perilaku umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ekspektasi umum. Pengalaman di masa lalu yang mendapatkan penguatan positif akan cenderung untuk dimunculkan kembali dan adanya generalisasi terhadap respon suatu stimulasi yang mendekati kemiripan dengan stimulus pada masa lalu. Yang kedua ada kebutuhan. Ruther mendefinisikan kebutuhan sebagai perilaku atau seperangkat perilaku yang dilihat orang dapat menggerakkan mereka ke arah suatu tujuan. Kebutuhan bukan suatu kondisi kekurangan atau rangsangan, tetapi indikator dari tujuan perilaku. Yang ketiga, ada kategori kebutuhan. Dalam hal ini, Ruther membuat daftar 6 kategori umum dari kebutuhan, dengan setiap kategori mempresentasikan sekelompok perilaku yang berkaitan secara fungsional, yaitu perilaku yang mengarah kepada penguatan yang sama atau serupa. Yang keempat, ada komponen kebutuhan. Kebutuhan kompleks mempunyai 3 komponen penting, yaitu potensi kebutuhan, kebebasan bergerak, dan nilai kebutuhan. Yang terakhir, ada perilaku maladaptif. Dalam teori belajar sosial Ruther, perilaku maladaptif adalah perilaku bertahan apapun yang gagal menggerakkan seseorang untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Perilaku ini seringkali muncul walaupun kadang dapat dihindari, yang mana muncul dari kombinasi antara nilai kebutuhan yang tinggi dan kebebasan bergerak yang rendah, atau berasal dari tujuan yang ditetapkan dengan terlalu tinggi atau tidak realistis apabila dikaitkan dengan kemampuan orang tersebut dalam mencapainya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.